Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan umum fraksi Partai Hanura DPRD Kabupaten Belitung terhadap laporan pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Belitung tahun anggaran 2019. Yang saya hormati Saudara Ketua DPRD beserta para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Belitung. Yang terhormat Saudara pimpinan fraksi, pimpinan AKD dan anggota DPRD Kabupaten Belitung. Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung. Yang terhormat Saudara para anggota Forkominda dan Ketua Pengadilan Kabupaten Belitung. Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah beserta seluruh jajaran eksekutif. Yang terhormat saudara rekan-rekan camat, kepala desa dan anggota DPD Kabupaten Belitung. Yang terhormat saudara ketua partai politik, tokoh masyarakat, pengurus organisasi baik kepemudaan maupun kemasyarakatan, LSM, wartawan serta seluruh masyarakat Kabupaten Belitung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa menyembah puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpah rahmat dan karunia-Nya. Sebab hingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan menikmati anugerah Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Di tengah-tengah suasana keprihatinan bersama dengan pandemi COVID-19 atau wabah virus corona di negara kita, bahkan di dunia, kita masih tetap optimis dan tetap menjalankan kewajiban menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi guna mencermati laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Bupati tahun 2019. Di kesempatan ini pula izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada saudara Bupati atas disampaikannya laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati tahun Kabupaten Belitung 2019. Secara khusus fraksi Partai Hanura dengan segala hormat dan tulus memberikan apresiasi tinggi kepada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung beserta jajaran eksekutif selama ini atas kerjasama dan saling dukung sehingga terjadi sinergi dan harmonisasi yang baik antara legislatif dan eksekutif yang diharapkan terus terjalin dengan baik ke depan karena sangat penting dalam bersama-sama mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Belitung. Dalam forum penyampaian LKPJ Kabupaten Belitung tahun anggaran 2019 ini, segala kritikan, saran dan masukan kepada eksekutif yang tertuang dalam pandangan umum fraksi Hanura adalah merupakan upaya tulus dalam rangka bersama-sama hendak mencari solusi bagi persoalan-persoalan dalam rangka cita-cita yang ingin kita tujukan, yang ingin kita tuju bersama. Saudara Bupati dan jajarannya tentu sudah memahami bahwa sudah menjadi tugas DPRD sesuai dengan tupoksinya menjalankan fungsi utamanya, menjalankan fungsi anggaran, pengawasan dan membuat peraturan daerah. Bagi DPRD sebagai utusan rakyat di lembaga terhormat ini, dinamika masyarakat tentu telah menuntut respon dari wakil-wakilnya yang dituju di lembaga dewan. Kami sebagai anggota DPRD maupun wakil partai di lembaga legislatif tidak akan sekat formalitas sekedar menjalin komunikasi dengan konsekuen dalam keseharian. Kita berharap langsung kepada pengkritik cibiran hingga cercaan masyarakat kapan saja, di mana saja maupun melalui berbagai media. Kami terus berusaha memberikan kepercayaan kepada masyarakat agar tidak skeptis terhadap kinerja dan capaian kinerja DPRD Kabupaten Belitung. Saudara Bupati dan Wakil Bupati, jajaran eksekutif yang kami hormati serta seluruh elemen dan komponen masyarakat Kabupaten Belitung yang kami cintai. Melalui pandangan fraksi ini, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada saudara Bupati dan Wakil Bupati beserta seluruh jajaran eksekutif yang telah melaksanakan salah satu tugas konstitusinya
konstitusionalnya selaku kepala daerah, yaitu menyampaikan LKPJ Bupati Kabupaten Belitung kepada DPRD Kabupaten Belitung. Dan kami juga dapat memahami bahwa mekanisme rangkaian penyampaian LKPJ Bupati kepada DPRD tidak dapat dilaksanakan melalui rapat paripurna, namun masih dapat dilaksanakan sebagai ketentuan peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2007 bahwa laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dan mudah-mudahan dapat memenuhi ketentuan pasal 23 ayat 4 yang mengamanatkan bahwa keputusan DPRD sebagai dimaksud ayat 3 disampaikan paling lambat 30 hari setelah LKPJ diterima. Ketentuan itu tentunya bermaksud mengikat secara politis dan yuridis. Artinya kepala daerah dan DPRD dituntut untuk taat aturan. Ketaatan ini akan sangat berdampak positif terhadap agenda DPRD dan agenda pemerintah. Ketaatan pada aturan dan jadwal penyampaian LKPJ dan pembahasan oleh DPRD merupakan salah satu indikator positif atas kerja dan kinerja pemerintah dan pembangun daerah yang lebih baik dan taat aturan. Perlu ditegaskan pula bahwa dalam pasal 90 ayat 1, 2 dan 3 PP nomor 12 tahun 2018 bahwa setiap rapat DPRD bersifat terbuka kecuali rapat tertentu dinyatakan tertutup ayat 1. Sedang dalam ayat 2 menyebut bahwa rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka. Lalu pasal 3 berbunyi selain rapat DPRD sebagai dimaksud pada ayat 2, rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat. Saudara Bupati dan Wakil Bupati, jajaran institusi yang kami hormati serta seluruh elemen dan komponen masyarakat Kabupaten Belitung yang kami cintai. Visi pembangunan daerah pemerintah Kabupaten Belitung sebagaimana terdapat dalam RPJM di Kabupaten Belitung tahun 2018-2023 adalah mewujudkan ekonomi yang berkeadilan, berdaya saing dan inovatif. Dengan demikian, pemerintah Kabupaten Belitung yang terdiri DPRD dan kepala daerah bersama-sama bekerja dan berjuang sesuai dengan tugas dan wewenang kepala daerah dan fungsi DPRD untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Untuk itu, berbagai upaya strategis dalam bentuk dan berbagai macam kebijakan, program dan kegiatan sudah dilakukan dan telah menghabiskan uang rakyat yang cukup besar. Meskipun fraksi Hanura berpandangan hasilnya belum terlalu mengembirakan, baik perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas serta karakteristik daerah dibandingkan dengan daerah lainnya. Dari sisi peringkat kinerja pemerintah mengacu pada keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 10053 tahun 2018 tentang peringkat dan status kinerja pemerintah daerah secara nasional dari 397 kabupaten. Peringkat kinerja pemerintah Kabupaten Belitung sudah cukup baik, berada pada peringkat 106. Namun peringkatnya masih di bawah Kabupaten Bangka Tengah di peringkat 57. Kabupaten Bangka di peringkat 60, bahkan di bawah Kabupaten Adik Kadunya yang lebih muda, Belitung Timur yang berada di peringkat 97. Setidaknya walaupun posisi Kabupaten Belitung dalam urutan peringkat kinerjanya baik, namun fraksi Hanura dan semua pihak utama DPRD dan eksekutif tentu berupaya lebih fokus dan lebih serius mengevaluasi, terus mencari solusi dari permasalahan agar dapat diperbaiki dan nantinya tergambar dalam opini BPK RI. Hendaknya kita memahami bahwa pandangan dan tak sekedar percepatan, namun yang meski kita lihat ada justru sudah sejauh mana kita melangkah dalam membangun daerah dan sudah optimalkan potensi sumber daya yang ada, terutama sumber daya anggaran daerah APBD dimanfaatkan agar lebih bisa dikelola secara lebih efisien dan lebih efektif untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dengan memberikan dukungan iklim yang kondusif melalui pembinaan yang lebih insentif dan meningkatkan alokasi anggaran pada sektor dominan pembentukan PBRB, yaitu sektor pertanian, perikanan, berkebun dan pariwisata, juga industri pengolahan dan perdagangan. Saudara Bupati dan Wakil Bupati, jajaran yang kami hormati serta seluruh elemen dan komponen masyarakat Kabupaten Belitung yang kami cintai. Fraksi Hanura juga ingin menyoroti masalah kapasitas fiskal daerah
Kabupaten Belitung yang semakin morot. Karena terkait dengan kemampuan keuangan daerah melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunanya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Dana untuk pembiayaan pembangunan daerah terutama digali dari sumber kemampuan sendiri dengan prinsip peningkatan kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan. Besarnya kapasitas fiskal suatu daerah yang melalui jumlah biaya pembangunan pada APBD. Dengan semakin tinggi kapasitas fiskal suatu daerah, maka kegiatan dan rencana pembangunan daerah dapat terrealisasi dengan cepat, sehingga dapat mempercepat pembangunan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ke arah yang positif. Namun dari data BPS dijelaskan bahwa kapasitas fiskal Kabupaten Belitung terus terdegradasi dari pengelompokan kategori yang terdiri sangat tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan pada tahun 2017, kapasitas fiskal Kabupaten Belitung dengan indeks 0,75 masih dalam kategori sedang. Namun pada tahun 2012, indeks KFD Kabupaten Belitung makin tereduksi dari sedang dan dikelompokkan pada kategori rendah berdasarkan PMK tahun 2012 dengan indeks sebesar 0,691. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 126 garing PMK 01/2019 tentang peta kapasitas fiskal daerah masih menempatkan Kabupaten Belitung pada kelompok kategori kapasitas fiskal dengan peringkat rendah. Dan dari besaran nilai indeks malah turun dari 0,61 pada tahun 2002 menjadi 0,613 atau tereduksi sebesar 0,078 poin. Mohon penjelasannya. Saudara Bupati dan Wakil Bupati, jajaran OSI yang kami hormati serta seluruh elemen dan komponen masyarakat Kabupaten Belitung yang kami cintai. Di sisi lain, kinerja pembangunan daerah Kabupaten Belitung kita masih tentang masih tingginya silpa setiap akhir tahun. Setiap akhir tahun anggaran terutama dalam LPBD, APBD serta di audit BPK dan hendaknya kemandirian daerah untuk mampu membiayai sendiri untuk biaya kegiatan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat yang akan membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Lemahnya pembayaran tersebut tergambar pada dibalik terjadinya peningkatan pendapatan sebesar 1.039.756.417.090 rupiah pada tahun anggaran 2017 hingga tahun 2011 atau rata-rata total realisasi pendapatan sebesar 102%. Namun bila diterima secara sama dari segi pendapatan PAD sebagai ciri kemandirian dan pembangunan, nyatanya masih rendah, hanya sebesar 19,69% dari keseluruhan total penerimaan dalam APBD. Dengan besaran persentase kontribusi PAD terhadap total penerimaan yang hanya sebesar 19,69%, menunjukkan pemerintah daerah Kabupaten Belitung dalam membiayai pembangunan daerah masih sangat tinggi ketergantungan kepada kucuran bantuan dana dari pemerintah pusat. Hal ini akan menjadi koreksi kita bersama. Apakah karena kurang kreatif dan inovatifnya Pemda dalam menggali sumber pembiayaan untuk memperkecil ketergantungan dana transfer dari pemerintah pusat satu sisi dan berupaya terus memperbesar kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan. Tak berlebihan kiranya bila kita khawatir jika kondisi ini tidak menunjukkan perubahan, maka rasanya kita tidak bisa berharap banyak terhadap cita-cita yang tertuang dalam visi RPJPD 2005 sampai dengan 2025 untuk mewujudkan Kabupaten Belitung yang mandiri. Yang sekarang sudah tahun anggaran 2020, berarti tinggal 5 tahun lagi menuju tahun 2025 dapat mewujudkan. Mohon tanggapannya. Saudara Bupati dan Wakil Bupati, jajaran istri yang kami hormati serta seluruh elemen dan komponen masyarakat Kabupaten Belitung yang kami cintai. Selanjutnya yang menjadi konsen kami adalah mengkritisi sisi serapan anggaran belanja tahun 2019 dari alokasi belanja sebesar 1.215.317.211 rupiah 1 sen. Anggaran belanja yang terserap sebesar 1.070.196.500
Rp68.731.57 atau 84,79% anggaran yang mampu diserap dari total anggaran belanja yang direncanakan. Serapan anggaran tidak mencapai 90%, kami anggap masih menjadi persoalan kita bersama. Sebab program dan kegiatan yang telah dituangkan oleh RKPD berarti yang belum optimal dilaksanakan. Untuk itu mohon tanggapannya. Demikian pelaporan garis kemiskinan di Kabupaten Belitung. Mengacu kepada data BPS tahun 2016, diketahui bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Belitung sebesar 7,56%, tertinggi seprovinsi Babel. Sebagai gambaran, garis kemiskinan Provinsi Babel sebesar 5,26%. Garis kemiskinan yang merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan dan setara dengan 2.100 kilokalori per kapita dan kebutuhan pokok bukan makanan bila mengacu kepada garis kemiskinan nasional KKM per September 2015 berdasarkan data BPS adalah sebesar Rp440.538 per kapita per bulan. Sedang garis kemiskinan di Kabupaten Belitung dari sejak 2017 sebesar Rp652.959. Kemudian naik pada tahun 2016 sebesar Rp704.855 dan tahun 2000 naik lagi sebesar Rp766.276. Tentu angka yang jauh di atas KKM nasional. Sedangkan bila merujuk ke data BPS Kabupaten Belitung pada tahun 2011, indeks kedalaman kemiskinan P1 Kabupaten Belitung naik dari 0,6 tahun 2016 menjadi 0,69 di tahun 2011. Ini artinya biaya hidup penduduk untuk memenuhi kebutuhan pokok jauh dari rata-rata kemampuan pengeluaran penduduk untuk memenuhi standar garis kemiskinan Kabupaten Belitung per bulan. Masyarakat harus mengeluarkan biaya sebesar Rp766.276 per bulan. Begitu pula dengan indeks keparahan kemiskinan yang naik dari 0,08 pada tahun 2012 menjadi 0,11. Itu artinya semakin melebar ketimbangan dan pengeluaran penduduk miskin. Kami pasti mengapresiasi adanya kenaikan dari sisi pengeluaran per kapita penduduk per tahun sebesar 2,37%. Tapi kita juga harus memahami bahwa pengeluaran per kapita Kabupaten Belitung tahun 2019 yang rata-rata sebesar Rp13.662.000 per tahun. Direncanakan serapan anggaran yang tidak mencapai 50%, maka anggap masih menjadi persoalan kita bersama. Sebab program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam RKPD berarti ada yang belum optimal dilaksanakan. Untuk itu kami mohon tanggapan. Demikian pula persoalan garis kemiskinan Kabupaten Belitung. Mengacu pada data BPS tahun 2011, diketahui bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Belitung sebesar 7,56%, tertinggi seprovinsi Babel. Sebagai gambaran, garis kemiskinan Provinsi Babel sebesar 5,2%. Garis kemiskinan yang merupakan persentase dari jumlah minimum dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 200 kalori per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan bila mengacu pada garis kemiskinan nasional KKM. Sedang garis kemiskinan di Kabupaten Belitung sejak 2012 sebesar Rp650.959, kemudian naik di tahun 2012 sebesar Rp704.850 dan tahun 2000 naik lagi sebesar Rp766.276. Untuk akan jauh di atas KKM nasional. Sedangkan bila merujuk pada BPS Kabupaten Belitung tahun 2012, ini dalam kemiskinan Kabupaten Belitung naik dari 0,9 menjadi 0,9 di tahun 2012. Ini artinya biaya hidup untuk memenuhi kebutuhan pokok jauh dari rata-rata kemampuan pengeluaran penduduk yang memenuhi standar garis kemiskinan Kabupaten Belitung. Masyarakat mengeluarkan biaya sebesar Rp766.276 per bulan. Begitu pula dengan indeks keparahan kemiskinan P2 yang naik dari 0,8 tahun 2012 menjadi 0,11. Itu artinya makin lebar ketimbangan keluarga miskin.
Kami pasti mengerti adanya pengen dari sisi pengeluaran kita untuk per tahun sebesar 2,37. Tapi kita juga harus memahami bahwa pengeluaran per kapita pada hitung tahun 2012 yang rata-rata RPS 13.660.000 rupiah per tahun. Atau rata-rata per bulan besar 1.138.000 rupiah per bulan. Namun si lain angka tertinggi di antara kabupaten lain di provinsi Pulau Bangka Belitung. Ini mestinya kita cermati bahwa masih belum banding dengan pemenuhan kebutuhan pokok biaya rata-rata garis kemiskinan sebesar 766.276 rupiah per bulan. Sebagai contoh, dalam satu keluarga di Kabupaten Belitung dimisalkan rata-rata dari 4 orang anggota keluarga terdiri dari suami istri dan 2 orang anak. Bila mengacu pada angka garis kemiskinan nasional yaitu 445 maka kebutuhan keluarga rata-rata dalam satu keluarga tersebut besar 1.762.150 rupiah per bulan. Dan apabila dimaknai ukuran garis kemiskinan Kabupaten Belitung 766.276 rupiah per bulan. Maka rata-rata pengeluaran per kapita per bulan satu keluarga dengan 4 anggota keluarga saja bukan sebesar 3.065.140 rupiah per bulan. Besar ini tentu masih jauh daripada rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Belitung yang hanya sebesar 1.138.000 rupiah per bulan atau 13.642.000 rupiah per tahun. Angka ini menunjukkan rata-rata masyarakat Kabupaten Belitung masih di bawah garis kemiskinan atau berpenghasilan di bawah rata-rata di bawah UMR. Hingga berpotensi besar untuk jauh untuk miskin. Yang menjadi pertanyaan seperti ada masalah dalam hal pengendalian inflasi serta peningkatan sektor yang menjadi komponen pendorong pertumbuhan ekonomi. Mohon penjelasannya. Saudara Bupati dan Wakil Bupati, jajaran yang kami hormati serta seluruh elemen dan komponen masyarakat Kabupaten Belitung yang kami cintai. Terkait pada COVID-19 atau virus corona, kami juga memberikan pertanyaan yang terserap dari pembicaraan masyarakat adalah 1. Merujuk pada Undang-Undang tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang memungkinkan pemerintah dan pengendara untuk memprioritaskan dan menggunakan anggaran secara cepat juga sesuai dengan Impres nomor 4 tahun 2020 dengan refocusing memperbaiki kembali struktur anggaran dalam rangka pembiayaan dalam upaya penanganan dan pencegahan COVID-19. 2. Penggunaan anggaran untuk kebutuhan anggaran tambahan mengenai penyebaran COVID-19, dampak perlambatan ekonomi secara masif dan signifikan, termasuk terhadap perekonomian daerah dan langkah-langkah cepat untuk mengantisipasi beberapa dampak ini. Bantuan yang diberikan berbagi dua yang secara langsung dan natural. Namun yang kita khawatirkan adalah pengaturan anggaran saja. Namun antisipasi agar barang jangan sampai semakin sulit didapatkan. Ketersediaan ketersediaan bahan kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 4. Masalah sistem pembelajaran online yang diperlukan terutama bagi anggota masyarakat yang masih terbatas pemakaian dan pemahaman dengan teknologi informasi, akses internet serta gaya besar. Yang kelima, antisipasi keresahan dan potensi tindak kriminal atau gangguan keamanan akibat terhentinya aktivitas mata pencarian masyarakat sehingga menjadi desakan kebutuhan ekonomi yang berujung kepada kepanikan meluas. Saudara Bupati dan Wakil Bupati, jajaran yang kami hormati serta seluruh elemen dan komponen masyarakat Kabupaten Belitung yang kami cintai. Demikianlah pada operasi Partai Hanura DPRD Kabupaten Belitung terhadap laporan keterangan pertanggungjawab Bupati tahun 2019. Semoga bermanfaat bagi perbaikan penyelenggara pemerintah Kabupaten Belitung ke depan serta menjadikan bagian dari amal kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyumbatan 7 April 2020. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung, Fraksi Hanura, Ketua Junaidi Indrani, Sekretaris Manili, Bendahara Indra Paramaese, semua ditandatangani.